Hai, selamat datang di Andrew. Bertemu lagi dengan gue di sini yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Sekarang kan udah mulai musim penghujan nih, jadi kalian juga harus lebih ekstra nih buat jaga kesehatan. Jangan cuma jaga jodoh orang aja nih yang ekstra. Kali ini kita akan bahas tentang teori kenapa kapal yang sangat terkenal yaitu kapal Titanic bisa tenggelam. Jadi nggak usah pakai lama. Siapkan headset, nyamakan posisi kalian sambil punya tombol subscribe tentunya. Dan ingat jangan terlalu nyaman sama pacar orang. Mari mengetahui hal-hal yang belum diketahui. Pertama nih, kapal lain yang tenggelam dan bukan kapal Titanic yang tenggelam. Salah satu teori yang menarik adalah mungkin bukan kapal Titanic nih yang menabrak gunung es pada 14 April 1912, melainkan kapal Olympic. Pada saat kapal Titanic dibangun, White Star Line juga membangun kapal besar lainnya yang diduga kembaran dari Titanic, yaitu adalah Olympic, kakak dari Titanic. Merupakan salah satu dari 3 kapal mewah USL yang dibangun oleh Harland dan Wolff. Yang ketiga adalah HMHS Britannic. Perbedaan antara Olympic dan kembarannya terletak pada lorong jalan dek A Titanic yang dibuat dengan sekat baja dan jendela geser. Perubahan itu memungkinkan lebih banyak ruang di bagian depan kapal. Selanjutnya, lorong pada dek B Titanic juga dikurangi agar memungkinkan lebih banyak ruangan digunakan untuk kabin. Olympic memulai pelayarannya pertama pada 15 Juli 1911, mengarungi rute perjalanan yang sama dengan Titanic dan sampai dengan selamat nih ke New York pada 21 Juni 1911. Sayangnya, pelayaran kelima Olympic dikabarkan bertabrakan dengan kapal pesiar Inggris yaitu HMS Hawke pada 20 September 1991 di dekat Isle of Wight. Kecelakaan itu juga mengakibatkan 2 lubang besar menganga di sisi kanan kapal dan air laut langsung masuk dan membanjiri kompartemen kedap air. Tidak hanya itu, baling-baling kapal juga rusak. Meskipun babak belur, Olympic masih bisa kembali nih ke Southampton. Seorang penulis yaitu Robin Gardiner mengemukakan teori konspirasi yang menghebohkan nih. Robin berpendapat bahwa kapal yang karam di Samudra Atlantik pada April 1912 itu sebenarnya adalah kapal Olympic dan bukan kapal Titanic. Dalam bukunya berjudul Titanic, The Ship That Never Sank, Robin mengatakan bahwa Olympus menyamar menjadi Titanic dan sengaja ditenggelamkan untuk mencairkan asuransi dalam jumlah yang besar. Teori itu dinyatakan oleh sang penulis berdasarkan fakta bahwa HMS Hawke menyalahkan Olympic atas kecelakaan yang menimpa kedua kapal itu. Akibatnya, White Star Line dibanjiri tagihan biaya hukum, perbaikan, kerugian selama Olympic tak beroperasi nih. Sementara itu, perusahaan asuransi yang digunakan White Star Line, yaitu adalah Lloyd's of London, diduga menolak untuk membayar klaim sehingga menyebabkan keterlambatan perbaikan dan keberangkatan pertama Titanic. Berkaitan dengan hal tersebut, Robin mengatakan bahwa WSL sengaja menukar bagian kapal yang bertuliskan Titanic dan memasangkannya pada kapal Olympus. Robin juga mengatakan pendapatnya itu berdasarkan fakta bahwa uji coba laut Titanic di laut hanya berlangsung beberapa jam, sementara Olympus selama 2 hari. Selama itu, Robin juga menduga kapal itu karam bukan akibat menabrak gunung es, melainkan ditubruk kapal penyelamat yang mencoba bersembunyi di dalam kegelapan. Pria itu percaya bahwa gunung es tidak mampu untuk menghasilkan kerusakan yang dapat menenggelamkan bahtera itu atau kapal Titanic. Gimana nih pendapat kalian?
Apakah mungkin bahwa itu adalah kapal yang ditukar dengan Olimpik nih? Jadi hanya untuk mencairkan asuransi karena terlilit utang. Ya mungkin bisa kalian tuliskan di kolom komentar apakah kalian percaya atau enggak. Kedua nih, kecelakaan Titanic itu disengaja. Teori lain menyebutkan tragedi Titanic memang diniatkan terjadi bukan sekedar kecelakaan. Mereka yang meyakininya berpendapat 3 penumpang kapal yaitu George Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim, dan Isadore Strauss menentang pendirian Bank Sentral Amerika Serikat dan Federal Reserve Bank. Kematian ketiganya diduga diniatkan untuk memuluskan pendirian bank sentral tersebut pada tahun berikutnya, yaitu 1913. Ada sejumlah variasi dalam teori tersebut. Konon ketiganya juga menentang undang-undang pajak penghasilan. Yang lebih gila lagi, ada yang menyebut Ordo Jesuit atau JP Morgan memikat mereka ke Titanic untuk menyebut maut. Nama George Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim, dan Isadore Strauss tercatat dalam tinta emas nih. Dalam sejarah kecelakaan Titanic, mereka tenggelam dengan gentleman, memberikan ruang buat mereka diskoci untuk anak-anak atau kaum perempuan. George Jacob Astor tetap tinggal di kapal setelah mendudukan istrinya yang sedang hamil ke skoci, lalu melambaikan tangan perpisahan. Isadore Strauss, pemilik Messi, juga memilih tinggal. Sang istri yang menolak naik ke skoci tanpa pria yang ia cintainya juga ikut tenggelam. Ya, sebenarnya dibalik yang tadi kematian mereka itu, entah itu teori konspirasi untuk memuluskan bank dan segala macamnya, terdapat kisah yang sangat romantis dan sikap pria gentleman lah ya, untuk mendahulukan perempuan atau ya wanita yang dia cintai. Terakhir, Titanic diserang kapal Nazi. Titanic itu bukan cuma mewah, tapi juga kapal yang paling canggih pada masanya, termasuk bagian mesinnya. Oleh karena itu sejumlah orang tuh yakin kalau kapal ini tuh bukan tenggelam karena gunung es nih, tapi justru tenggelam karena kekuatan dari luar. Sejumlah pendukung teori konspirasi meyakini Titanic itu dihantam torpedo yang ditembakkan dari kapal perang Jerman atau U-boat. Kesaksian para korban yang mengaku mendengar ledakan setelah kapal mulai tenggelam dijadikan dasar teori itu. Sejumlah saksi mata konon melihat sorot lampu pencarian di kejauhan, jauh sebelum kapal penyelamat datang. Nah, menurut kalian gimana nih tentang kesaksian para korban ini? Karena bisa jadi aja itu adalah benar kalau misalkan itu memang diserang oleh kapal Nazi atau kapal U-boat gitu. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa itu memang benar seperti itu, karena teknologi yang semakin canggih atau teknologi yang paling canggih itu kan bisa dimanfaatkan juga selain untuk untuk perjalanan, bisa juga untuk perang, dan mungkin itu yang ditakutkan oleh Nazi nih. Tapi kita nggak tahu, dan ya itu hanya sebatas teori. Nah, itulah konspirasi tentang tenggelamnya kapal Titanic yang sampai sekarang masih menjadi bahan pembahasan. Apakah kalian percaya dengan teori-teori tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar nih. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar channel ini semakin berkembang, dan biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Sekian dari gua, dan mari mengetahui hal-hal yang belum diketahui. Kematian ketiganya